Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami para pundit korporasi yang setia menemani kalian dan kita adalah podcast yang konsisten membahas Serie A tentunya ya. Ya, Membahas kita sepak bukan bola Italia. satu-satunya tapi. Ya kita bukan satu-satunya tapi. Ya tapi kita yang lebih lama lah kalau Iya, dari jadwal betul. tayang lah ya. Pokoknya soalnya Betul. kan ada yang ngeklaim-ngeklaim takutnya kan takutnya gitu Betul. ya kalau Iya. ada. Gitu. Oh ya sebelum gue mulai episode kali ini teman-teman, ini mungkin kita agak keskip seminggu kemarin ya. Pokoknya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Ya, untuk semua mohon teman-teman maaf yang lahir batin. mendengarkan. Gitu ya, semoga momen lebaran kemarin jadi momen berkumpul bersama keluarga. Semoga Ya. Allah juga lancarkan segala amal ibadah kita gitu, diterima amal ibadah kita dan Amin, dilancarkan juga amin. apa yang menjadi urusannya ya Ya, setelah lebaran ini dan semoga spirit Ramadannya masih tetap ada ya, tetap betul. terjaga gitu. Nah teman-teman, jadi terakhir kita take itu tuh kita ngebahas tentang ini yang Giornata 30 apa 31 kalau nggak 31 kalau nggak salah Hmm. yang Roma Lazio, yang Roma Hmm. Lazio Derby della Capitale. Capelli. Nah itu akhirnya Roma keluar sebagai juara dan gue sangat respect, Juara. keluar sebagai Menang. pemenang. Tapi gue sangat respect dengan ini ya, dengan apa tuh namanya, analisa dan pendapat dari Aldi dan Rangga waktu kemarin tuh. Mereka yang lebih banyak analisa dan bener aja pertandingan berjalan ketat tuh ya. Sampai Hmm. berujung-ujung tarkam gitu. Nah ini di episode kali ini gue bakal ngebahas itu dulu nih. Derby della Capitale. Sedikit aja mungkin ya karena ini udah lama juga. eh Mungkin sedikit momennya aja. Itu momen yang Dybala ngasih shin pad ke Guendouzi. Guendouzi itu bener-bener bisa mancing emosinya Guendouzi sih. Dan gue juga baru ingat ternyata Guendouzi masuk di timnas Prancis ya waktu itu ya, yang final ya. Yang Walaupun dia tahun gak main. yang kemarin, yang di Mm-mm. final Yang kemarin. di final Iya, iya, kemarin iya. dia masuk squad Iya. Prancis ternyata di. Iya, tapi yang waktu juara juara justru enggak ya? Yang waktu Enggak 2018. 2018, Iya, enggak ya? enggak. Oh, Guendouzi enggak pantesan masuk. aja dia dikasih itu. Ya mungkin kalau ada hal sedikit yang mau gue tanyain tuh yang waktu, gue lupa yang ngibarin bendera warna Lazio sama ada Ah, tikus itu si tikus ya. Mancini. Mancini. Nah itu gimana Di? Kalau lu ngelihatnya itu kayak ofensif kah atau emang banter-banteran aja lah, seru-seruan atau gimana tuh? Iya, ini kan memang Gianluca Mancini romanistis sejati ya. Maksudnya bukan Iya, hanya pemain Roma gitu. betul. Di Marco pun sebagai pemain Inter dan dia sebagai Internisti juga pernah ya melakukan change gitu juga waktu ke Milan waktu itu yang Benar, sempat benar. ini juga kan sempat dipermasalahin ya. Jadi menurut gue ya sebagai seorang fans itu wajar. Cuman kan di sini memang yang disorot ketika dia memakai seragam juga sebagai pemain juga ya itu yang makanya Iya, jadikan masalah bukan bukan masalah secara ini sih menurut gue sih bukan masalah besar lah ya namanya pemain eh ya ya wajar-wajar aja sebenarnya ya wajar-wajar ya. sebenarnya Agak ngejek gitu ya. ya mengejek pasti iya cuman kan dia ya bukan apa ya, berarti ya gue Roma Membawa Roma bener, iya. iya Gue maksudnya ngerti karena dia menyemangati sebagai profesional juga ya. profesional. Maksudnya harusnya dia bisa, mungkin yang jadi kontroversinya adalah harusnya dia bisa memberikan respect itu ya. Kayak kan lu udah Heeh. menang di lapangan. Maksudnya Mhm. kita sebagai sama-sama pemain ya udah gitu. Kita yang kalah yang akan menerima tapi ya udah nggak usah lu gitu-gituin kan lu main gitu kecuali lu supporter gitu kali ya. Iya, ya momen ya itu kan apalagi itu momennya habis banget pertandingan kan. Iya benar. Ya fans Milan pemain Milan aja ya ketika pemain lagi selebrasi juara juga Iya. melakukan itu ternyata dipermasalahin juga. Maksudnya Iya menurut gue itu benar wajar benar. aja karena ketika lu lagi menang atau lagi di atas ya lu berhak lah maksudnya punya kesempatan itu daripada lu nanti udah ya maksudnya ya pemenang merayakan yang kalah menjelaskan Menjelaskan. gitu loh. Iya benar sih. Itu berlaku banget kemarin di Derby della Capitale tuh. Gua ngeliat permainannya sebenarnya lebih berat di Roma sih memang ya kalau dari Hmm. permainan. Lazio agak keteteran juga dan menurut gua serangannya Lazio juga nggak Ya nggak ada sampai yang nggak sampai membahayakan gawang Roma nggak ada yang bahkan ya membahayakan sama menurut sekali gua ya. menurut gue sih Iya. malah. Ya mungkin itu aja ya sedikit ya derby Roma dan ternyata itu jadi mental boost banget ya dia. Hmm, Mental boost banget buat Roma Roma di di UEL-nya. WL gitu ya. Hmm. Nah ini gue mau move on lagi ke WL nih. Karena kan ini gue mau nge-recap dulu nih. Karena ini kan yang lumayan masih seger nih. Ada Roma, masih Roma juga. Nah Roma lawan Milan di episode sebelumnya kan lu bilang emang, tapi sebenarnya Ja,
Roma itu emang lebih layak sebenarnya kalau untuk lolos karena kan sebenarnya kita pengen ngeliat juga kan adu strategi antara DDR sama Sabi. Xabi Alonso. Kalau misalnya Pioli yang maju kayaknya takutnya malah diajarin main bola nih dan ternyata Pioli juga kayak diajarin juga nih untuk memberikan counter strategi gitu dan Roma menurut gue bisa melakukan counter strategi itu ya ke Milan ya. Hmm, Salah satunya adalah dengan dia naruh El Shaarawy di di kanan, kanan. iya. Untuk ternyata itu berguna juga untuk dari sisi defensif untuk menahan laju eksploitasi dari Theo dan Ya, Leao ya kan. betul. Nah, tapi kalau dari pertandingan kemarin yang Roma Milan, menurut lu Milan itu sebenarnya jauh dari kata bisa menang gak sih kalau Eng- dari sisi permainan kemarin deh, lihat dari segi di lapangan deh. Enggak lah, karena Milan juga punya banyak big chance juga. Salah satunya yang Giroud nendang ke atas, Yang yang mau si tendangan American football. iya, Chukwueze udah gocek-gocek seperti Messi, dibuang-buang peluang itu. Tapi memang itu dengan weak foot ya dia sih. Dan ya kalau dari segi peluang sih sama-sama banyak lah ya. Dengan Iya, kemarin gitu memang ya secara possession juga iya imbang. profesional bahkan ya sebenarnya Milan lebih banyak shootnya 25 shoot 5 on target dibandingkan Roma 10 3 on target dan ya dari ball position tadi lu bilang juga banyak lebih lebih unggul lah. Nah, tapi ya gol pembedanya cuma gol Mancini doang yang di awal-awal laga juga kan dari corner itu pun dari Iya, set piece dari set gitu. piece. Nggak dari open play. Jadi ya memang ya pembedanya itu doang sih karena ya Milan juga banyak serangan itu gue ingatnya juga Lukaku ngehalang bola 2 kali itu. Iya, Dia akhirnya melakukan dengan tepat ke tim ke lawan tim gitu bukan lawan ke ya, tim bukan ke tim sendiri. kawan ya, bukan ke Iya, kawan. jadi Itu menarik ya sih. sebenarnya sangat seru dan ketat sih dengan kemarin. Iya, terus dan gua ngelihatnya gini ya, kalau di pertandingan kemarin itu apa tuh namanya? Lukaku juga sebenarnya berhasil tuh di set piece itu dia Hmm, ngeribetin backnya Milan tuh. Jadi kan kalau gue lihat Ruben iya. Loftus-Cheek sama Gabia jadi agak kagok nih. Jadi Hmm, gua ngelihat dua-duanya malah jagain si Lukaku. hmm, Malahan Mancininya jadi kayak agak kelepas gitu kan. hmm. Ya, akhirnya kesundul lah itu. Ya dan ini kan Iya kalau itu kita satu-satunya ngomongin lah. Lawan Lazio juga sama-sama Mancini dan Dybala Iya, iya, iya. kombinasinya dari Iya, corner jadi dua-duanya. ini yang harus diwaspadai sama Milan ke depannya ya. Ya di leg kedua nanti pasti ya ada kombinasi itu lagi. Iya, benar. Dan gua rasa kalau dilihat dari ini kan bakal tayang di hari Kamis ya. Ini kita tayang hari Kamis. Terus berarti kan pertandingan WL akan esok harinya nih, Jumat dini hari gitu kan. Hmm, Jumat dini hari. Nah ini emang patut diwaspadai lah kombinasi dari Mancini dan Dybala ini. Dan gua harap Pioli, gue sebagai Milanisti gitu ya, gue berharap Pioli punya counter strateginya juga gitu. Dari leg pertama ini harusnya memang ada banyak pelajaran yang bisa diambil dan juga ketika dia deploy pemain ya harusnya juga yang lebih tepat guna gitu ya. Bukan, maksudnya jangan maksain juga kayak Chukwueze kemarin yang hampir 80 menit kan nggak kelihatan gitu. Walaupun memang ada big chance-nya itu yang dia bisa ngasih umpan ke Giroud. Tapi gue masih percaya sih sebenarnya sama Chukwueze. Cuman mungkin kalau untuk jadi starter belum. Gue berharap pemain yang lebih stabil kayak Pulisic yang bisa ngisi pos itu ya mungkin kalau untuk digantikan gitu ya, maksudnya digantikan nantinya siapa Pulisic dengan Chukwueze misalnya atau menambah serangan lagi di babak kedua gitu ya untuk fresh leg itu masih oke menurut gua. iya. Nah, itulah. Dan menariknya juga sebenarnya kemarin adalah kemenangan pertama Roma dari Milan semenjak 2022 ya kalau nggak Iya, salah deh. benar-benar. Pokoknya terakhir udah lama banget deh Roma nggak pernah menang dari Milan Pokoknya musim lalu di itu Roma WL. kalah terus sama Milan dan musim ini juga di Liga ya, di Di Lega Liga udah kalah 2 kali. kalah 2 kali. Nah terus di Hmm, WL ini ternyata Roma bisa ngebales gitu ya, luar biasa memang DDR ini. Angin segar banget DDR ini, gue iya. gak nyangka dia bisa seperform itu. Tapi memang ya dia lahir dan besar sebagai pemain Roma Roma. gitu ya. Hmm. Dan juga akhirnya sekarang jadi pelatih dan gue rasa emotional attachmentnya dia ke Roma tuh memang berpengaruh juga sih. Jadi dia mau memberikan yang terbaik dan juga pemain-pemain Roma itu banyak juga yang masih bermain sama dia. Iya, iya Iya ada ya. yang ini Pellegrini sama El Shaarawy lah Iya, yang Syarawi main sama dia, Pellegrini main sama hmm, dia. Gitulah. Jadi gue sih mungkin di sini nggak bakal banyak ngebahas taktikal atau apa lah ya buat leg keduanya. Ya gue yakin kalau teman-teman yang dengerin ini juga nonton Serie A gitu ya. Pasti tahu mainnya Milan yang 4-3-3 atau 4-2-3-1. Sementara Roma yang lumayan paten sih pakainya 4-3-3. Karena apalagi kalau ada Dybala main. Tapi
Sempat kemarin waktu pertandingan Giornata 32 Roma lawan Udinese itu main di 3-5-2 yang walaupun ada ketunda. Tapi mungkin nanti itu kita akan bahas rekap Giornata 32 nanti lah di sesi berikutnya. Nah gue mau move on ke Atalanta Liverpool di. Ini kedikdayaan Liga Inggris ternyata bisa dikalahkan dengan the beauty of Serie A gitu. Atalanta berhasil mengontrol pertandingan tanpa memegang bola ya, Betul. kontrol pertandingan tanpa bola. Dan gua rasa memang ini mungkin salah satu kelemahannya Jurgen Klopp ya. Jurgen Klopp ada ngomong di media, dia bilang yang dia tahu dari Italia itu ya cuma makanannya. Nah dia nggak belajar nih Atalanta habis kalah lawan Cagliari, dia nggak tahu tuh mainnya gimana. Mungkin ya mungkin, tapi gue yakin pasti ada tim research yang nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada klub segede Liverpool, nggak mungkin nggak ada Iyalah, pasti orang ada gitu lah, kan iya. yang mikirin taktikal atau nganalisa dari video atau apapun. Nah cuman kita bisa lihat ya kemarin kan Rangga ada ngomong tuh. Ya by the way teman-teman Rangga lagi nggak ikut tag karena dia lagi ngantuk kayaknya ya. Jadi lagi mager-mageran dia. Ini juga kita tag ini ya podcast Optis ya. Podcast Pinball ya. Ya, Jadi dia betul. lagi nongkrong di atas aja nih, kita di bawahnya nih, di bawah tanah kita tag. Ya semoga kualitas audionya masih enak lah ya. Karena ini nggak sekedap di studio. Nah terus Atalanta Liverpool, nah Rangga ada bilang kan Liverpool itu ya tergantung nanti Atalanta bakal ketemu Liverpool yang gimana. Yang lagi on form atau yang lagi off form. Nah kebetulan Liverpoolnya gue rasa lagi off form. Iya. Dan Atalanta bersama Skamakanya berhasil memanfaatkan itu. Skamaka dari 8 pertandingan 7 gol 1 assist itu statistik yang cukup luar biasa. Dan semoga dia dipanggil di timnas Italia ya. Mungkin untuk jadi saingan ketat si Matteo Retegui. Nah terus gue ngeliatnya ini sih, mungkin gue analisa sedikit ya dia. Pendapat gue kalau buat Atalanta Liverpool. Ya Atalanta tadi berhasil mengontrol pertandingan tanpa bola. Dan juga dia itu bisa sabar melakukan counter attack-nya gitu. Jadi dia Atalanta ini bisa menang juga karena nggak kebawa pace-nya Liverpool yang jadi nggak diladenin permainan cepat Liverpool. Dia tetap bertahan, ya udah coba putus serangannya di tengah, jangan sampai ke belakang karena Liverpool sangat berbahaya. Dia ada kalau udah masuk ke sepertiga akhir pertahanan kita gitu ya. Dan ya berhasil gitu dan memang lini belakangnya Liverpool gue rasa dengan gak adanya Alisson seperti yang pernah lu bilang gitu ya. Itu emang jadinya Van Dijk yang harus bener-bener sendiri ngatur lini pertahanannya dan gue bisa lihat itu kewalahan banget sih si Van Dijk gitu di situ. Itu cuman Van Dijk menurut gue yang paling rapih secara pemain bertahan gitu. Dan ya Gianluca Scamacca show. Scamacca di situ bener-bener rajin, bisa turun ke tengah, mutus serangan. Jadilah 0-3 di Anfield yang terkenal angker. Kalau dari gue kan kayak gitu ya dia. Kalau dari lu ngelihatnya gimana? Apakah ini ada faktor meremehkan dari si Liverpool atau memang lagi mau ngerotasi karena dia mau fokus di Premier League yang akhirnya juga nggak jadi fokus juga, nggak menang juga lawan Crystal Palace gitu ya di game week kemarin. Nah itu gimana? Iya menurut gue sih ya pasti faktor meremehkan itu ada, bukan meremehkan sebetulnya merotasi dengan pikiran ya. It's just Atalanta Dan gitu ya. Atalanta dan ini cuma leg pertama, leg 1 doang gitu, masih ada kesempatan leg kedua gitu. Iya ada. Dan mereka juga main di kandang kan, di kandang Anfield mereka dan pemain yang diturunkan memang ya ada pemain muda, pemain pelapis kayak Harvey Elliott, terus Kelleher juga karena Alisson masih cedera kan. Nah itu sebenarnya ya di FA pun mereka pakai tim yang sama, tim yang mirip-mirip lah dan mereka masih bisa melaju dan baru kalah sama MU kemarin kan yang 4-3 itu. Iya benar. Itu timnya mirip-mirip kayak gini sebenarnya. Iya. Nah ini ya menurut gua rotasi tapi rotasi yang tidak berjalan dengan baik gitu. Mungkin mereka cuma harusnya targetnya bisa nahan imbang atau bahkan menang tipis doang tapi ternyata malah kalahnya ini langsung 0-3 gitu. Hal yang kalahan yang sangat memalukan sih menurut gua kalau lu kalah apalagi di Anfield sih. Di Anfield lu kalah dari tim peringkat 6 Serie A gitu, tim Italia yang banyak Inggris selalu bilang ya apaan sih liga apa ini nggak ada ya paling Juve lagi Juve Inter doang ya ternyata lu kalah sama Atalanta yang di liganya juga sebenarnya belum nggak lagi konsisten, kadang-kadang bagus kadang-kadang turun lagi gitu. Atalanta juga bukan yang bagus-bagus banget. Kalau Rangga bilangnya bakal ketemu Liverpool yang bagaimana ya ini ya Atalanta yang bagaimana juga kadang kan ini. Iya sih, bener. Iya, karena kan kadang-kadang bagus kadang-kadang jelek juga kan. Bener.
Apa, Contohnya waktu lawan Inter, Gasperini tetaplah Gasperini tuh. iya. Waktu sebelum lawan Inter tuh Atalanta lagi bagus banget, unbeaten dari Januari sampai ketika lawan Inter. Tapi pas lawan Inter ya Bapuk. ya jadi bapuk gitu, kalah Iya, 0-3. bener. Nah itu ulasan dari kita ya buat pertandingan ini. Tapi lu ngelihat Atalanta bisa comeback gak? Liverpool. Liverpool bisa comeback Iya, gak di iya. kandang Atalanta? Comeback untuk Kemungkinan menang ya maksud iya, gue ya? kemungkinan pasti ada lah. Apalagi kita tahu Liverpool sering sering banget comeback lawan Milan, lawan Barcelona. Itu Iya, juga Milannya nggak usah dibahas, udah itu comebacknya di kelamaan. 45 menit bahkan kan. Ini kan 90 menit pasti ada kesempatan. Cuman ini ya pasti Gasperini juga punya strategi untuk meredam gimana mereka nggak bisa mengembangkan permainan, nggak bisa nyetak gol cepat. Kuncinya sih jangan sampai nyetak gol cepat dan Oh iya benar 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 karena benar. itu bakal membangkitkan semangat Momentum, mereka. mau jadi memberikan momentum. Iya, kalau gua flashback lagi ke Inter Atletico Madrid, gol Inter kan udah cetak gol duluan tuh di kandang itu lawan Di Marco, cetak 0-1 skornya. Terus Iya. mereka langsung cetak gol nggak lama kemudian yang Griezmann itu cetak gol balasan jadi seri dan itu langsung naikin mental mereka sampai akhir pertandingan mereka menguasai pertandingan dan ujung-ujungnya menang adu penalti kan. Iya. Nah, ini juga bisa terjadi nih kalau misalnya Atalanta bisa kecolongan gol terlebih dulu dari Liverpool, ya mungkin Liverpool bisa menyamakan kedudukan jadi 0-3 dan adu penalti. Ya bisa jadi Liverpool yang lolos juga. Tapi kalau Benar menurut gua sih. ya kesempatan itu ada tapi kecil. Jadi tapi Liverpool menurut gua bakal tetap menang sih. Tapi menangnya juga cuman selihat 1 gol 1-2 Iya gitu. iya, gue setuju, gue setuju. Aduh, aduh. Ya jadi gue ngerasa kalau untuk menang di kandang Atalanta Liverpool bisa aja, tapi ya untuk juara enggak. Sama kayak Indonesia waktu lawan Malaysia 2010 di kandang menang tapi kan 5-1 skor Hmm. awalnya. Iya, bener. Jadi nggak bisa comeback. Nah itu tadi dari WL ya teman-teman ya. Itu bakalan main di malam ini berarti ya. Malam ini di episode ini tayang. Kita lihat aja ya. Tapi gue yakin pertandingan Atlanta, Liverpool dan Milan Roma ini memang layak ditonton sih. Ya, Karena nggak menampilkan permainan yang membosankan. Tapi eh tapi kalau untuk tadi Milan Roma gue balik lagi sedikit di akhirnya gue mungkin setuju sama lu ya. Memang kayaknya DDR lebih layak untuk lawan Xabi Alonso. Karena gue ngomonginnya secara fans sepak bola ya. Karena secara pertandingan pasti akan lebih lebih greget menarik gitu, ya, lebih lebih menarik menarik. walaupun dan gue rasa bisa aja Hmm, DDR mengalahkan Xabi Alonso bisa karena banget. menurut gue materi pemainnya Roma juga mumpuni gitu. Cukup, Ya. cukup, cukup Dan ya kalau untuk kita bisa lihat menang. walaupun sekarang udah congrats juga lah untuk Leverkusen akhirnya berhasil memutuskan Bener, kutukan 100 tahun. Leverkusennya dia kan Leverkusennya dia. dia Heeh. udah gak pernah juara, ini baru juara pertama Pertama kali. kalinya. Padahal dulu sempat ada Michael Ballack yang lagi Iya benar, bagus-bagusnya. benar, benar, Ya benar. ini akhirnya mereka bisa menang dengan Xabi Alonso yang membawa tim ini juga dari rendah, dari kalau nggak salah waktu dia itu peringkatnya 2 terbawah Liga Benar, Bundesliga deh abis kalau itu nggak salah. finish di posisi 6 tapi. Iya, terus ya Itu musim luar ini biasa. langsung jadi juara Langsung gitu. jadi juara. Nah, Nggak ada obat, itu pasti ditarik-tarikin pemain-pemainnya. Si Florian Wirtz iya menurut sama paling. Xabi Alonso-nya juga pasti diboyong itu. Nah, ya kalau gue ya tadi yang lu bilang misalnya ketemu dengan DDR ya pasti akan menyajikan pertandingan yang menarik karena dua dua pelatih ini pelatih muda yang pasti punya filosofi permainan yang modern lah untuk yang sepak bola saat ini lah ya. Iya benar. Pasti akan lebih atraktif, lebih entertaining. Dan kalau gue lihat-lihat ya, kalau gue lihat kemarin ketika melawan West Ham di mana ya itu gue bilang si Xabi Alonso ngajarin David Moyes main Moyes bola, main bola. itu walaupun gol menit akhir ya, tapi kan banyak serangan dan dari awal Iya sampai dari itu di awal. akhir digempur mulu sampai gak ada nafas. Gue lihatnya itu mirip-mirip dengan Fiorentina Italiano mainnya si West Ham. bukan Si si eh Xabi Alonso. Xabi Alonso tapi dengan apa sih namanya kalau ini Apa? ketepatan tuh bahasanya Dengan dengan kecepatan atau ketepatan? maksudnya dengan Akurasi, akurasi efisiensi. efisiensi lebih baik gitu. Iya. Maksudnya dengan pemain skill pemain lebih mumpuni, pokoknya lebih lebih di atas Fiorentina maksudnya tapi mainnya mirip. Jadi lu capek ngeliatnya gitu. Iya, Capek ngerti. banget. Dan bukan tanpa West Ham bukan tanpa peluang juga punya peluang tapi ya karena lu si Leverkusen yang lebih banyak megang bola jadi gak kelihatan defense aja tapi jadi Iya. maksudnya defense yang baik, maksudnya defense mereka adalah menyerang gitu, defense yang Iya baik benar. si Tapi Leverkusen. tapi ada satu hal yang menarik sih sebenarnya kalau ketika lu lebih banyak bertahan tuh sebenarnya lu lebih capek. Kalau lu Iya. nyerang tuh malah lebih Karena enak iya sebenarnya mentally secara kan lu mental. punya ya megang bola Iya. punya kuasa gitu. Iya bener bener. Jadinya posisi lu nggak capeknya tuh di sana. Ya menarik lah untuk UL ini menurut gua karena mungkin karena kita
fans tim Itali kali ya. Dan tim kesayangan gue masih ada di sana, jadi Hmm. WL ini jadi lebih menarik dan punya daya tarik gitu ya. Ya walaupun UCL ya tetap kalau secara pertandingan ya itu nggak bisa dilewatkan. Tapi kita nggak ke UCL dulu deh karena UCL udah banyak yang bahas dan juga tim kesayangannya Aldi udah gugur juga ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin gua akan move on lagi kalau tadi kan kita udah ngebahas apa tuh Roma Lazio, lalu ada WL. Nah, gue mau ngebahas ini isi dari podcast ini. Yang utama adalah Serie A-nya kan. Nah, Serie A ini di Giornata 32 itu menampilkan pertandingan yang cuma 2 kemenangan, Ya. 7 seri, 1 tunda. Hmm. Karena ada insiden Andika, itu ada apa trauma jantung apa trauma Iya, dada, trauma dada ya, bahasa pokoknya agak bahasanya mereka, tapi mungkin itu sebenarnya jantung lah kali ya, tapi biar nggak perlu dipakein alat-alat dan masih bisa bermain ya mungkin digituin. Karena Italia kan belum ada regulasi untuk membolehkan membolehkan pemain pemain menggunakan menggunakan alat bantu alat jantung. bantu, benar. Nah, gua sebelum masuk ke tim-tim besar ya dia, tapi kita kan dari kemarin kan kita ada ngomongin dari Giornata 31 ini, di apa tuh tim-tim Serie A ini pasti akan masuk gigi 4 gitu. Termasuk tim-tim kecil nih. Iya. Maksudnya tim-tim kecil dalam artian peringkat klasmen ya teman-teman ya. Nah, ini gua ngelihat derby della degradasi ini tuh seru ya. Ini derby della degradasi tuh nggak cuma mempertemukan tim 3 terbawah ya teman-teman ya, tapi gue ngebahas kayak misalnya Cagliari. Cagliari itu kan masih ada potensi untuk dia degradasi gitu kan. Lecce, Empoli gitu ya. Lecce akhirnya bisa memetik kemenangan. Terus kayak ya Salernitana tapi sayangnya dibantai sama Lazio. Ini kayaknya Salernitana udah 100% menurut gue bakalan degradasi. Udah nggak kemana-mana. Frosinone berhasil nahan imbang Napoli. Sassuolo juga nahan imbang Milan itu mainnya bagus banget. Sassuolo Spartan banget. Si kampret Arman Lauriente itu kemana aja dia dari kemarin hilang lawan Milan malah menang. Nah terus Udinese juga sebenarnya masih bisa memberikan tekanan kepada Roma sebelum akhirnya ditunda itu pertandingannya. Bahkan Inter nggak bisa menang lawan Cagliari. Ini sebenarnya untuk di papan bawah tuh pergerakan untuk menuju ke atas dan zona aman itu lebih seru dia menurut gue ya. Lebih pasti ya sekarang udah masuki ya tadi pokoknya dari Giornata 30 ke atas kan dari awal Iya, gue benar, bilang kan. benar. Itu mereka buat mereka 1 poin itu udah berharga banget gitu. Benar. Apalagi lawan tim yang gede. Iya. Dan akhirnya ya Cagliari berhasil, Frosinone berhasil, Sassuolo berhasil. Ya tinggal gimana mereka ketika melawan tim yang sebaya dengan mereka kayak Lecce Empoli gitu kan. Iya, benar, Tinggal benar. itu doang kan. Itu yang jadi penentu banget Penentu banget untuk mereka layak atau tidaknya bertahan di Serie A musim ini gitu. Iya. Ya kalau gua ngelihat sebagai fans Inter ngelihat kemarin Cagliari, gua rasa Cagliari sangat layak untuk bertahan di Serie A musim ini. Beberapa pertandingan terakhir mereka mampu menahan Napoli, mengalahkan Atalanta, Iya, dan benar. ya golnya di babak kedua comeback gitu, sering banget kayak gitu. Iya. Ranieri di sini kayak ya udah lu sangat berpengalaman, lu di babak pertama ketinggalan, di babak kedua lu ubah cara bermain dan berhasil juga beberapa kali gitu. Jadi Cagliari dengan ketika melawan Inter juga sangat gerinta lah, maksudnya kalau gue boleh meminjam istilahnya Juventus ya gerinta banget kemarin. Mereka efektif juga pergantian pemainnya, ketika Lufumbu ditarik gua kira bakalan menurun, ternyata malah ngegolin si Viola itu. Jadi ngerepotin itu. Iya ngerepotin ya. Inter juga walaupun Inter ya kemarin pertahanan lagi buruk ya, tapi ya buruknya berhasil dimanfaatkan. Kalau buruk nggak berhasil dimanfaatkan nggak jadi apa-apa juga kan. Iya, kayak benar. gue sering banget lihat Inter mainannya defense-nya buruk, tapi ya tim lain juga nggak membuahkan hasil. Nah Cagliari ini beda dari tim yang lain. The magic of Tinkerman dan the magic of kepercayaan pemain-pemainnya kepada pelatihnya gitu ya. Akhirnya dibayar tuntas di lapangan menurut gue. Tapi kalau ada satu pemain yang lu soroti dari Inter Milan, menurut lu siapa yang paling agak berbeda gitu? Acerbi kah? Pertahanan sih pasti Acerbi sama Bisek sih. Efek JJ ya, efek Bang JJ nih. Kayak menghantui dia tuh kayaknya Bang JJ itu. Iya karena pertahanan Inter beberapa pertandingan terakhir tuh pokoknya semenjak awal tahun bahkan sebenarnya ya, dalam mengantisipasi bola atas terutama terus bola second ball, bola rebound tuh cukup buruk gitu. Mereka buang bola tapi buang bolanya entah kemana, terus dapat
ketika bolanya jatuh di kaki musuh, formasi pertahanannya tuh udah kayak berantakan gitu, nggak siap untuk menghadapi second second chance-nya mereka gitu. Iya benar. Yang gol yang terjadi kan gitu kan kemarin, yang gol pertama sundulan kayak Lufumbo terus ke Shomurodov, yang kedua si Lapadula ke Iya si Viola Lapa itu gol juga sebenarnya kan Viola. nggak sengaja passingannya kan, kena Iya. shoulder dia. Nah itu antisipasi backnya kurang fokus aja sih menurut gua. Iya, oke. ACRB lah ya maksudnya dari Mhm. sisi pertahanan lumayan. Tapi lucu juga ya, maksudnya masalah bola-bola rebound ini masih pakai kaki loh itu. Kalau udah ada tangannya Pratama Arhan mungkin udah pada jungkir balik pemain Inter itu. Yakin gue. Iya iya. Itu udah kemelut banget jadinya. Oke, tapi berarti ini dengan hasil seri yang diraih Inter melawan Cagliari ini menggagalkan peluang Inter untuk finish dengan poin tertinggi. Iya, Rekor poin tertinggi ya dia. betul. Nah Karena ini saat ini ya dengan poin 89 ya maksimalnya jadi 101 doang. iya ya Sedangkan Juve 102 itu ya udah musim jangan jangan 14-15. iya jangan greedy lah, maksudnya udah pasti juara. Iya iya Calhanoglu iya. pengen balas dendam sama fans Milan Ibrahimovic kan, sama ya. Ibrahimovic. Karena kan Calhanoglu ada bilang, gue masih ingat persis apa yang mereka katakan waktu AC Milan juara gitu. Ya itulah kita tunggu pembahasannya Iya. Calhanoglu ya. Apakah dia akan ngebalikin meja seperti Ibrahimovic atau dia akan mengatakan ibunya Theo adalah seorang pelacur mungkin ya. Ya kita lihat aja lah Tapi pembalasannya seperti apa. bahas Milan dulu deh apa gimana nih? Gua ada yang menarik sih. Ada, boleh boleh boleh. Bukan ya, ini sebelum kita Gak bahas usah bahas Milan, gak usah bahas Milan. ya sebelum ke Milan ya, tapi Nah, ini yang menarik adalah interviewnya Pioli di DAZN kemarin. kenapa tuh? Pioli udah bilang Inter pasti bakalan menang tetap. Kan di Interisti dia, Ya, manusia monyet tuh. tapi dia dibilang tapi jangan berharap bakal pesta di depan kami Oh gitu. iya, oke berarti masih Jadi ada motivasi dari Stefano Pioli iya, untuk merusak pestanya Inter Milan dengan dikalahkan oleh AC Milan nanti derby della Madonnina iya. berarti. Ya karena secara secara matematis walaupun masih bisa sekarang kan kalau misalnya ya asalkan Milan menang terus Internya kalah atau seri cuma 3 kali maksimal itu Milan masih menang lah. Itu kalau versi revisinya Inside Milan ya kalau kalian Iya. di Twitter tuh ada kan Inside Milan udah revisi 3 kali itu bisa tuh masih Iya, bisa ngejar berarti tuh. berarti gini, Milan itu masih punya potensi menang asal Internya kalah 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 Iya, kalah kalau gitu maksimal udah. boleh boleh seri 3 kali doang kalau nggak Iya, salah. habis itu kalah kan. Iya itu kalah. Itu pokoknya ya tapi Pioli di sini ya udah kayak udahlah udah hopeless bukan hopeless ya maksudnya udah lu pasti menang tapi ya gua nggak bakal biarin lu menang di depan gua gitu. Iya, bagus lah, bagus lah. Itu motivasi seorang pelatih harusnya emang kayak gitu. Nah, gue mau masuk ke Milan ya, lawan Sassuolo tadi sedikit aja mungkin ya, karena tadi udah sempat kebahas. Ya, gua rasa emang Milan kayak lagi pecah fokus juga di situ dan backnya juga kayaknya di rotasi pemain juga kan. Hmm, Kayaknya memang bener-bener persiapan untuk menang lawan Roma nanti. Roma. Florenzi jadi main ya gua tahu Florenzi itu punya atribut menyerang yang lebih baik dari Calabria tapi atribut bertahannya itu masih kalah sama Calabria gitu. Dari segi physical dari speed juga masih kalah dan kemarin kan emang sempet kecurian tuh kecolongan dari golnya Lauriente kan. Lauriente kan adu lari sama dia ya kalah lah si Florenzi. Nah terus gua sebenarnya ngeliatnya di sini Sassuolo jauh lebih Spartan gitu ya. Dan untungnya ya Milan ya mungkin ya masih punya pemain-pemain yang ya good player ya, a very great player gitu kayak Leao gitu. Ya tapi ini mungkin unpopular opinion ya teman-teman ya, tapi Leo ini masih belum world class gitu ya. Kalau untuk world Hmm, class ya menurut gua. Karena memang pemain world class ini ya bukan berarti dia harus golin atau perform di semua pertandingan, tapi kan di banyak pertandingan gitu. Nah Leo ini masih suka hilang-hilangan nih. iya. Kayak Erling Haaland di musim ini gitu ya. Kadang suka hilang gitu ya, tapi tetap Erling Haaland ya Erling Haaland nggak bisa dibandingin lah ya sama Leo. Ya cuman itulah penilaian gua terhadap Leo pribadi. Ya sebenarnya ini gue juga dengar dari gue lupa nama punditnya itu si EFTV tuh, si yang fans Milan. Iya. Dan gue Yang botak itu iya yang orangnya. botak dan gue setuju juga sama dia sebenarnya kayak oh iya juga ya sebenarnya kalau untuk Leo World Class tuh ya mungkin masih belum, tapi journey-nya dia belum komplit gitu ya. Iya, Jadi masih 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 ada. terbuka banget. Nah itu ya Sassuolo lawan Milan ya kayak gitulah. Ya gue berharap di pertandingan berikutnya di Giornata 3 eh, di Giornata 3-3 nih lawan Inter ya itu bisa lebih fokus dan lebih ngegigit. Dan ya di hari Kamis Kamis waktu Eropa sana ya di malam WL ya itu gue berharap bisa menang lawan Roma sih untuk boost moral sebenarnya walaupun
Ya siapapun yang menang itu UEL akan tetap gue tonton karena gue Hmm. suka nontonin Roma juga di bawah DDR. Atlanta masih ada juga ya dan Leverkusen juga tim yang seru buat diikutin di musim ini ditonton juga. Jadi ya kayak gitulah untuk si UEL-nya ini. Betul. Oke. Agak denging itu agak ditahan tangan lo. Nah ini udah enggak. Nah terus oke gue mau move on ke beberapa pertandingan aja sedikit ya. Juventus di Derby della Mole gagal menang gitu ya. Vlahovic kayaknya masih Ya. belum nemuin formnya gitu dia. Iya, dua Dan kali miss big chance big banget sih chance itu, iya. depan kiper, satu kena tiang, satu di save sama Milinkovic Savic. Iya Milankovic Savic tapi mainnya lagi bagus Lagi banget bagus di sana. banget ya. Ya mungkin itu aja sedikit aja ya karena Hmm. ini kita pengen bahas yang lain-lain juga. Tanpa bermaksud merendahkan atau menyingkirkan Juventus gitu ya teman-teman dari pembahasan bukan tapi memang ya gue tahu kalau lu pada yang Juventini di sini ya udah capek juga sama si Allegri. Allegri. Tapi mungkin ini adalah momen yang tepat juga. Juventus juga lagi nge-rebuild tim, dia mau mainin pemain muda dan gue berharap sih dan mungkin ini harapan para Juventini juga ya Allegri cabut karena emang Allegri bukan pelatih yang tepat untuk nge-rebuild tim ya. Dan Juventus juga bukan tim yang sama dengan katakanlah 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu di mana dia bisa beli pemain-pemain bintang atau bahkan mempreteli saingan-saingannya di Serie A gitu ya dia. Hmm. Gitu. Nah terus ini gue mungkin note sedikit karena nggak ada Rangga di sini gue wakilkan Rang nih ya. Ini Napoli lawan Frosinone. Napoli sebenarnya di bawah Calzona udah di jalur yang tepat gitu ya dia. Karena dia berhasil mencetak gue lupa 12 gol apa ya di bawah Calzona kalau nggak salah. Jadi gol scoringnya itu yang paling tinggi gitu ya Hmm. dibanding dua pelatih sebelumnya yang dipecat gitu. Ya cuman memang kalau untuk formnya ya Napoli masih belum 100% menemukannya. Jadi kalau untuk menang-menang terus konsisten bahkan masuk ke zona Eropa kayaknya masih agak berat juga gitu ya dia. Ya. Gitu. Nah itu teman-teman mungkin untuk pembahasan dari rekap Giornata 32. Nah di Giornata 33 ini gue mungkin langsung aja ke satu pertandingan Hmm. utama big match gitu ya. Ini ada Milan lawan Inter karena gua rasa big match di Giornata 33 cuma ada itu ya. Tim-tim lain ya Juventus ketemu Cagliari yang gua rasa bisa jadi Cagliari yang menang gitu. Empoli ketemu Napoli ya harusnya ini dua-dua poli ini ya Napoli lah bisa bisa menang Iya. karena soalnya kalau kata Rangga si siapa ini Elia Politano Caprile. Oh, Politano Politano. udah kesurupan tadinya kayak Sargent Zidane Robben. kesurupan Arjen Robben kemarin kan dia ngegolin Iya. kesurupan Arjen Robben tuh. Nah ini gue gak tahu kesurupan siapa lagi. Takutnya kesurupan Muhammad Ridwan kan yang tendangannya, gocekannya oke tendangannya ke langit gitu ya. At that moment ya sorry Bang Muhammad Ridwan kalau dengerin siapa tahu gitu kan ya. At that moment lah Bang, waktu itu lu main kayak gitulah gitu ya. Nah ini Milan Inter ini mungkin pertanyaan yang sama, gue udah jauh sebenarnya mau nanya ini nih. Apakah pertandingannya seru gitu di Milan lawan Inter ini? Karena terakhir gue nanya ini terus gue naik gunung turun gunung 5-1 gue liat live score. Ya terus gue nonton pertandingan ulangnya Iya. kayak Milan tai lah. Ya ini What's pertandingan. the factor X gitu mungkin Iya, pertanyaannya. kalau pertandingan yang kali ini ya, yang kali Kali ini ini. bakal ditentukan dengan sebesar apa motivasi mereka masing-masing tim lah. Mm-mm. Motivasi Inter jelas pengen Dua-duanya juara di tinggi depan sih. sama Milan. Apa? Iya. Ya motivasi Milan juga pasti nggak mau dipermalukan di Di depan mereka. kandangnya Ya walaupun kandangnya sama karena gitu. kali ini kandangnya Milan ya. Iya, Tapi karena kan pembagian supporternya beda kalau lu lagi ya main pasti lebih kandang. dikit kan Iya. Inter. Ya itu sih menurut gua ini faktor utamanya karena kedua tim sama-sama ya kalau gua lihat Inter sendiri yang sekarang ya maksudnya bukan dalam kondisi terbaik yang banget gitu loh. Maksudnya ya Inter lagi bagus tapi masih sosok aja nih. Misalnya kalau dikasih rating ya mungkin biasanya 8,5 sekarang baru 7,5 gitu. Iya. Tapi mungkin ini adalah pertanyaan babu dari gue ya. What if ini jadi momentum kejatuhan Inter di mana dia jadi sulit menang lagi. Terus Inter battled the league gitu ya, battled the league kayak Arsenal. Menurut lo kalau sampai itu terjadi dan menurut gue nggak mungkin terjadi ya, menurut gue nggak mungkin terjadi itu kemungkinan besarnya. Tapi kalau itu terjadi, menurut lu semangat kerja nggak sih?
Lu semangat kerja, lu masih semangat ketemu gua sama Rangga gitu atau sama-sama teman-teman yang dukung Serie A. Oh, bahkan yang gak dukung Serie A misalnya di fans Premier Iya, League atau fans Liga Spanyol. Gua rasa bakal ngata-ngatain Inter juga tuh di iya, asli. iya, Sumpah iya, itu iya, jadi pasti ya itu pasti bakal jadi suatu ya sampai liga bakal mulai lagi itu bakal jadi satu beban berat yang harus iya. ditanggung fans-fans Inter sih karena ya Palingan 6 ini bulan lah ya itu iya, dikatainnya. iya karena ini udah di depan mata cuman secara matematis cuman butuh 1 poin doang karena kan Iya, beda benar. udah beda 16 kan beda 14 ya. 14. Beda iya Beda 14 sekarang kan 14, beda sisa 6 14. pertandingan harusnya 18 kan kalau nggak kejar kan. Tapi karena head to head langsung kan. Iya, 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 Sebenarnya iya kalau benar. kalau besok seri pun enggak deh masih bisa dikejar nggak sih kalau seri? Kalau seri, aduh gue nggak ngitung lagi di, tapi katakanlah nggak bisa lah ya. Kalau Iya, seri pokoknya udah nggak bisa dikejar. pokoknya udah jauh banget lah. Ini mungkin kalau misalnya ini di battle maksudnya dia mereka Inter gagal, ini kayaknya yang dalam sejarah yang paling buruk gitu loh. Itu sih, iya sih. Ibaratnya kalau NBA finals playoff Iya, ya kayak yang itu waktu lu udah Cavalier menang. iya botol 3-0 gitu dari awal 3-0 dibaliknya jadi 4-3 gitu. Iya benar, Sistem benar. best of seven itu ini seperti itulah menurut gua ini Iya, iya benar sih. juara Liga Italia yang maksudnya juara setahun sekali butuh 38 pertandingan lu kalah di pertandingan terakhir ketika lu sempat memimpin hampir menang 99% Iya gitu. benar, benar. Itu yang ya bakal jadi yang terburuk sepanjang masa. Sampai di sekarang itu poinnya Inter itu 83, Milan 69, benar, 14 poin ya. 14 poin 14 iya. Kalau poin. misalnya besok seri Inter 84, Milan 70, Iya, 14 14 poin poin masih tapi masih sisa 5 pertandingan. Jadi sisa masih 5 bisa pertandingan. Masih dikejar tuh bisa, 15 iya ya. benar-benar. Kalau seri, kalau kalah Oh, tapi kalau Inter menang udah nggak mungkin udah juara. dikejar. Ini masih Udah ada ngejar. kemungkinan di Jornada 33 ini berarti ya? Iya, maksudnya itu maksud gua kalau karena ini head to head kalau menang udah pasti juara. Iya benar, Karena benar, benar, karena benar. Milannya nggak dapat poin sama sekali, Internya mendapat 3 Enggak poin dong, dan gitu. matematisnya, Iya, matematis sudah 17 poin jadinya. Dari 15. matematisnya 17 poin. Oh iya, jadi udah nggak bisa Iya, dikejar karena dong lu secara maksimal 15 kan. secara Iya. matematika itu udah pasti Inter juara. Iya. Wah, ini menarik di ternyata masih that that bet it's still on ya. Maksudnya untuk bukan istilah gue salah. Maksudnya ternyata legenda-legenda mitos-mitos bahwa Inter itu bisa menang di kandangnya Milan itu masih bisa banget ya. Iya, justru Karena itu matematisnya pas. masih iya Iya pas karena banget juara pas 3-3 kemarin ini. kalaupun Inter menang lawan Cagliari kemarin, ya belum langsung juara kemarin juga, Iya masih harus benar. lawan Milan minimal seri doang. Iya, Tapi ini kalau karena kemarin benar. seri, ini harus menang gitu. Gue nobar kali kita ya. Ya harus nih kayak banyak sih yang ngadain nobar ini. Maksudnya di luar Atau kita aja MI, gitu ya, iya, tempat netral lah, jangan di kandang di Inter. luar MI sama ICI pasti tempat nobar lah, ya netral gitu pasti ada nih kayaknya. Pasti ada kafe-kafe Ya iseng-iseng aja. kafe-kafe sport gitu Tapi pasti ada. tapi lu mau nobar nggak? Nobar lah. lah. Gue, aduh tapi lu nobar sama teman-teman Inter ya. Bebas. Gue nyari bang. Tapi ini Selasa loh. Ini pertama kalinya derby seperti yang gue bilang waktu di kapan gitu. Ini derby pertama di Madinah pertama kalinya dilangsungkan hari Selasa pagi. Sumpah gitu, teman-teman Saudara. ini gue merinding sih. Maksudnya kayak, aduh ini gue harus banget nobar sih. Karena kalau misalnya gue sendirian bisa gila gue. Apalagi kalau Inter menang ya, dan apalagi dengan skor meyakinkan kayak kalau nobar kan enak kayak ada teman-temannya buat ngata-ngatain diri sendirinya bareng-bareng gitu ya. Nah ini kalau Ini- aku kebayangin kalau sendirian anjing. Oh tapi ternyata kalau misalnya tadi what if-nya gue itu benar, itu adalah momen terburuk ya. Harus lu bisa menang di Giornata 33. Kayaknya sih dalam sejarah sepak bola Italia iya. kayaknya terburuk sih. Misalnya ya, itu kan misalnya banget Iya, teman-teman. karena ya sekarang kan yang paling diingat kan momen ketika Inter kalah sama Lazio tuh di pertandingan terakhir ke balap sama Juve. Itu iya. paling yang sangat menyakitkan buat Interisti lah sampai Iya. saat ini pasti bakal dikenang. Ya mungkin itu bakal bisa kejadian amit-amit Oh iya, bakal jadi berarti ini momen negatif. ini bener-bener momen, ya Inter pasti juara ya, tapi ini bisa jadi juara yang sangat manis apabila derby Menang, della ya. Madonnina ini dimenangkan sama Inter. Betul. Karena lu berpesta pora di depan Milan dan fans-fansnya, dan juga Calhanoglu bisa ngatain Ibrahimovic Iya, dan iya. teman-temannya itu di depan mukanya langsung Iya, tuh. iya. Makanya kalau pertandingan besok kalau misalnya prediksi sih gua nggak bisa prediksi jalan pertandingan seperti apa ya karena pertama ini Oh, itu derby. keras itu Iya, pasti, pertama bro. ini derby terus gue bilang tadi kan ini tergantung motivasi mereka sebesar Masing-masing, apa iya, iya. masing-masing. Jadi kalau gua sih cuma bisa berharap ya ini berharap skenario termanis buat Inter. Iya sih. Ya
pertandingan alot, maksudnya keras, alot 0-0, tapi menit 90+3 Inter dapat penalti yang golin Calhanoglu 1-0 udah gitu doang. Wah anjing gue speechless, lu ngomong gitu gue speechless tadi makanya gue agak diem teman-teman. Aduh gue ngebayangin kalau skenario itu terjadi itu, waduh. Ya udah teman-teman ya mungkin itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa atur formasi kalian. Iya betul. Oh iya coba gue ingetin dulu ya. Iya ingetin dong. Untuk ini udah mulai sengit punya kita Optis League udah mulai sengit karena sisa 6 giornata lagi. Gue bacain dulu untuk yang kemungkinan bakal bisa, karena di akhir musim ini kita ada 2 pemenang. Satu pemenang paruh kedua, satu pemenang total kan ya. Iya benar. Nah ini yang paruh kedua saat ini yang lagi memimpin adalah akun Rich Shafbar dengan poin 993, di bawahnya ada Interrespect sama poinnya 993, bawahnya ada Sam Ijajung 991 nih. Jadi cuma beda 2 poin doang masing-masing. Wah, dan seperti ini, Liga Inggris ini ya. Iya, dan Rich Shafbar ini tadinya sebelum Giornata 32 itu di posisi 7 atau 8. Nah tiba-tiba dia karena ada 100 poin di Giornata ini, 102 poin langsung naik ke posisi 1. Nah sedangkan di klasmen total, Gearball Zigzag masih memimpin dengan 2124. Di bawahnya ada Interfix 2115, bawahnya ada Sam Ijajung lagi 105. Jadi masih ketat juga nih. Sam Ijajung ada dua kesempatan nih di paruh kedua sama di total. Wah. Oke, semangat buat para Optis League player. Ini liga yang sangat ketat, ternyata ini lebih seru dari Liga Inggris bahkan ya. Iya. Table klasmennya. Jadi apapun bisa terjadi, jangan salah pilih formasi, jangan salah pilih pemain, jangan seperti Stefano Pioli. Nah mungkin itu kalimat dari saya sebelum saya tutup. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin episode berikutnya itu akan langsung membahas review dari Scudetto ke-20 Inter. Enggak, Scudetto ke-20 ntar Giornata 34. Ya atau nah ini menarik ya teman-teman ya. Gue berharap kalian stay tune terus di episode berikutnya ini. Kita akan lihat apakah Aldi akan ngata-ngatain kita semua berpesta pora di depan pendukung Milan nih yang ada di depannya, atau mungkin memang harus menunda dan harapan babunya tadi kehilangan momentum yang walaupun itu nggak mungkin terjadi. Ya udah teman-teman sehat-sehat terus, sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao. Thank you. Grazie. Grazie.